أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Idza ja'akal munafiqun, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, qalu, mereka berkata dengan mulut mereka mengenai hal-hal yang bertentangan dengan apa yang ada dalam hati mereka. Nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhad. Kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah menyaksikan, yakni mengetahui, innal munafiqina lakadzibun, bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta, yakni isi hati mereka berbeda dengan apa yang mereka katakan. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Ittakhadhu aymanahum jundatan fasaddu, mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, maksudnya untuk melindungi harta benda dan jiwa mereka. Lalu mereka menghalangi melalui sumpah itu an sabilillah, jalan Allah, artinya mereka menghalangi manusia untuk berjihad melawan mereka. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ذلك, yang demikian itu, yakni pekerjaan mereka yang buruk itu, bi'annahum amanu, adalah karena sesungguhnya mereka telah beriman mulutnya, thumma kafaru, kemudian menjadi kafir hatinya, artinya mereka masih tetap dalam kekafirannya. Fatubi'a, lalu dikuncilah ala qulubihim, hati mereka dengan kekafiran. Fahum la yafqahun, karena itu mereka tidak dapat mengerti tentang iman yang sesungguhnya. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannadah يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم,
Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum karena keindahan dan kebagusannya. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka karena kefasihan tutur katanya. Ka'annahum, mereka adalah seakan-akan, karena tubuhnya yang besar tetapi pikirannya kosong, tidak dapat memahami. Khusyub kayu, dapat dibaca khusyubun dan khushbun. Musannadah, yang tersandar, artinya bagaikan kayu yang tersandar ke tembok. Yahsabuna kulla sayhah, mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan keras, teriakan sebagaimana seruan di dalam kemiliteran atau bagaikan seruan orang yang mencari barang yang hilang, alaihim, ditujukan kepada mereka. Demikian itu karena hati mereka sudah memendam rasa kecut dan takut terhadap hal-hal yang akan menimpa mereka, yang memperolehkan darah mereka dialirkan. Humul adu fahdharhum, mereka itulah musuh yang sebenarnya, maka waspadalah terhadap mereka, karena sesungguhnya mereka pasti membeberkan rahasia, memberitahukan rahasia kamu kepada orang-orang kafir. Qatalahumullah, semoga Allah membinasakan mereka, menghancurkan mereka. Anna yufakun, bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari iman, padahal bukti-buktinya sudah cukup jelas. فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. Wa idza qila lahum ta'alau, dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah seraya memberi maaf. Yastaghfir lakum Rasulullah lawaw, supaya Rasulullah memberikan ampunan bagi kalian, mereka membuang. Lapas lawaw dapat dibaca dengan memakai tasydid, dapat pula dibaca tanpa memakainya, sehingga menjadi lawaw, artinya memalingkan. Rususahum wa ra'aitahum yasuddun, muka mereka dan kamu lihat mereka berpaling dari hal tersebut. Wahum mustakbirun, sedangkan mereka menyombongkan diri. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Sama saja bagi mereka, kamu mintakan ampunan bagi mereka dalam ungkapan kalimat astaghfartas, keberadaan hamzah istifham cukup diwakili oleh hamzah wasal. Atau kamu tidak memintakan ampunan bagi mereka, Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk
kepada orang-orang yang fasik. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Humul ladzina yaqulun, mereka orang-orang yang mengatakan kepada teman-teman mereka dari kalangan kaum Ansar, la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah, janganlah kalian memberikan perbelanjaan kepada orang-orang yang ada di sisi Rasulullah, yakni orang-orang muhajirin, hatta yanfaddu, supaya mereka bubar, bercerai-berai dari sisinya. Walillahi khazainus samawati wal ard, padahal kepunyaan Allah lah perbendaharaan langit dan bumi, yakni pemberian rizkinya. Pemberian rizkinya, dia maha pemberi rizki kepada orang-orang muhajirin dan lain-lainnya. Walakinnal munafiqina la yafqahun, tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami. Yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall walillahi al-'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minina lakinnal munafiqina la ya'lamun. Yaquluna la irja'na, mereka berkata sesungguhnya jika kita telah kembali, yakni kembali dari peperangan Banil Mustaliq, ilal madinati la yukhrijannal a'az, ke Madinah benar-benar orang yang kuat akan mengusir. Yang dimaksud orang-orang kuat adalah diri mereka sendiri. Min hal azal, orang-orang yang lemah daripadanya. Yang dimaksud oleh mereka adalah orang-orang mukmin. Walillahil izzatu, padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, yakni kemenangan itu milik Allah. Wali rasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun, bagi rasulnya dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui hal tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum 'an dzikrillah. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم, hai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kalian, yakni melupakan kalian, amwalukum wala auladukum an dzikrillah, harta-harta kalian dan anak-anak kalian dari apa? Dari mengingat Allah, dari melakukan salat 5 waktu. Wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun, barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib فأصدق وأكن من الصالحين. Dan wa'anfiqu, dan belanjakanlah dalam berzakat, mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul mautu fayaqulu rabbi laula, sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian.
kepada salah seorang di antara kalian, lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa tidak apa? Akhartani ila ajalin qarib. Engkau menangguhkan aku sampai waktu yang dekat. Faasaddaq, yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan aku dapat bersedekah. Wa akum minas salihin, dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Umpamanya aku akan menunaikan ibadah haji. Ibnu Abbas radhiyallahu an telah memberikan penafsirannya bahwa tiada seorang pun yang melalaikan untuk membayar zakat dan melakukan ibadah haji, melainkan ia meminta supaya kematiannya ditangguhkan di saat ia menjelang ajalnya. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya, dan Allah mengenal apa yang kalian kerjakan. Artinya menjadi yang mereka kerjakan. Surah Al-Munafiqun. Asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat Al-Munafiqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Imam Ibnu Jarir telah mengetengahkan sebuah hadis melalui Qatadah yang telah menceritakan bahwa pada suatu hari dikatakan kepada Abdullah ibnu Ubay, "Seandainya saja kamu datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar dia memintakan ampunan bagimu." Abdullah memalingkan mukanya. Lalu turunlah ayat ini sehubungan dengan peristiwa ini, yaitu firman-Nya yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman, agar Rasulullah memintakan ampunan bagi kalian. Al-Munafiqun ayat 5. Imam Ibnul Munzir pun telah mengetengahkan hadis yang serupa melalui Ikrimah. Kemudian Imam Ibnu Munzir telah mengetengahkan sebuah hadis melalui Urwah yang telah menceritakan bahwa setelah ayat ini diturunkan, yaitu firman-Nya yang artinya, apakah kamu memintakan ampunan bagi mereka atau kamu tidak memintakan ampunan bagi mereka, sekalipun kamu memintakan ampunan bagi mereka 70 kali, namun Allah tidak sekali-kali akan mengampuni mereka. Ini surah At-Taubah ayat 80. Lalu Nabi SAW bersabda, "Kalau begitu aku benar-benar akan memintakan ampunan bagi mereka lebih dari 70 kali." Maka Allah menurunkan firman-Nya, "Sama saja bagi mereka. Kamu mintakan ampunan bagi mereka atau kamu tidak memintakan ampunan bagi mereka, sama saja." Ini ayat surah Al-Munafiqun ayat 6. Imam Ibnu Munzir telah mengetengahkan pula hadis yang serupa melalui Mujahid dan Qatadah. Kemudian Imam Ibnu Munzir telah mengetengahkan pula hadis ini, hanya kali ini ia mengetengahkannya melalui jalur Al-Aufi yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ibnu Abbas radhiyallahu an telah menceritakan bahwa setelah ayat
Bara'ah, yakni ayat-ayat At-Taubah diturunkan. Nabi SAW bersabda, tetapi aku mempunyai pemahaman bahwasanya aku telah diberi kemurahan untuk memintakan ampunan buat mereka. Demi Allah, aku benar-benar akan memohonkan ampunan lebih dari 70 kali buat mereka. Lalu turunlah ayat ini. Nah, Imam Bukhari telah mengetengahkan sebuah hadis melalui Zaid ibnu Arqam radhiyallahu an yang telah menceritakan, aku mendengar Abdullah ibnu Ubay berkata kepada teman-temannya, janganlah kalian memberikan nafkah kepada orang-orang yang berada di sisi Rasulullah hingga mereka bubar darinya. Nah, sehingga jika kita kembali ke Madinah, niscaya orang-orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah daripadanya. Lalu aku ceritakan perkataan itu kepada pamanku, maka pamanku pun segera melaporkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memanggilku, lalu aku ceritakan hal tersebut kepadanya secara langsung. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengutus seorang untuk memanggil Abdullah ibnu Ubay dan teman-temannya, tetapi mereka bersumpah di hadapan Nabi Muhammad SAW bahwa mereka tidak mengatakan hal tersebut dan mereka mendustakan aku. Nah, Rasulullah SAW percaya kepada omongan mereka. Nah, akhirnya aku mengalami tekanan yang sebelumnya sama sekali belum pernah kualami. Nah, akhirnya pada suatu hari aku duduk-duduk di rumah, kemudian pamanku berkata, kamu ini tiada lain hanyalah ingin mendapat kedustaan dan kemarahan dari Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Nah, artinya apabila datang kepadamu orang-orang munafik. Nah, ini ayat Al-Furqan ayat 1 dan seterusnya. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengirimkan utusan kepadaku. Lalu utusan itu membacakan ayat di atas. Lalu ia berkata, sesungguhnya Allah telah membenarkan kamu. Hadis ini mempunyai jalur riwayatan yang cukup banyak. Semuanya diketengahkan dengan melalui Zaid ibnu Arqam radhiyallahu an, dan pada sebahagian riwayat itu disebutkan bahwa hal ini terjadi pada masa perang Tabuk dan ayat ini diturunkan pada malam hari. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Telah benar firman Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat munafik ini. Na'udzubillahi min zalik. Ya Allah, lindungilah kami ya Allah dari sifat-sifat munafik, dan kumpulkanlah kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga kelak, dan kumpulkan kami berserta orang-orang yang benar, orang yang beriman, orang yang soleh. Bahagiakan kami Allah di dunia dan bahagiakan kami di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.